Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Vidya Maliha, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Hari ini mau mempresentasikan terkait perdebatan khilafiyah dalam perspektif Maqasidus Syariah telah normatif atas Ihya Ulumuddin. Saat ini yang terjadi di media sosial bahwa algoritma yang muncul itu selalu memaksimalkan untuk bisa viral gitu ya. Perdebatan sengit dalam khilafiyah itu memicu reaksi yang emosional yang cukup tinggi sehingga akan banyak orang untuk memviralkan yang pertama, kemudian share ataupun juga like. Nah, fragmentasi identitas inilah yang kemudian menjadi seakan-akan itu kebenaran tunggal. Ketika sudah viral maka dianggapnya itu sebagai hal yang benar. Jadi pergeseran otoritas, orang itu lebih memilih pragmatis sekali ya. Jadi like, share, view itu menjadi menjadi tren, dan kedalaman ilmu dan juga tabayun itu malah diabaikan. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi akhirnya perdebatan destruktif ini menurut Al-Ghazali anatominya adalah jidal dan miro ini, upaya dominasi personal dan juga bantah-membantahan, jidal dan miro. Jadi bukan sekedar pertukaran. Kalau kita mendalami sebuah ilmu itu tidak hanya bertukar argumen, tetapi juga menjatuhkan lawan bicara. Ini yang terjadi di media sosial kita. Dan sikap defensif ya, bertahan dengan obsesi yang dicari celah-celah kesalahan dari pihak lain itu tanpa mengesampingkan substansinya. Dan penyakit ilmu di era sekarang ini adalah bagaimana dia menampilkan diri, keilmuannya, dan dapat validasi dari orang. Padahal, dan juga cinta akan popularitas, haus akan status dan lain sebagainya. Itu yang penyakit ilmu di zaman modern ini menurut Al-Ghazali. Sehingga komparasinya jelas bahwa kalau di dalam Islam itu ada munadharah ya, ada pencarian kebenaran yang substansi sebagai adab dari keilmuan itu sendiri, itu malah dikesampingkan di dalam di media sosial saat ini gitu ya. Penyakit hatinya itu muncul di media sosial ini. Jadi dampak sosialnya akhirnya polarisasi pada fragmen umat gitu. Kita lihat banyak sekali perdebatan khilafiyah di media sosial. Nah, kita bukan mencari kohesi atau pencerahan yang edukatif, tetapi malah terpolarisasi dan terfragmentasi. Umat ini akan terpecah belah seperti itu. Kemudian parameter evaluasinya sebenarnya harusnya kemaslahatan ini yang dipakai. Maka Maqasidus Syariah menjadi sangat penting untuk menjadi menguji dari fenomena ini. Jadi apakah ini ketika memproduksi atau ketika memberikan suatu ilmu itu kemudian itu maslahah atau mafsadah. Nah itu. Jadi perdebatan khilafiyah itu merusak kohesi sosial kalau tidak mempertimbangkan maqasid. Maka filter maqasid ini sangat penting sekali. Maka dari tadi paradigma lama yang sekedar membela dogma reaktif dan emosional terhadap kelompok ini menjadi sebuah menjaga integritas pesan agama dari distorsi. Perbedaan kasar dan jidal yang dipertontonkan di media sosial ini justru menodai kesucian Islam di mata publik sebenarnya. Ya, jadi meredefinisikan hifdzuddin, menjaga agama kita, bagaimana menjaga
integritas pesan moral dari agama ini agar tidak terdistorsi. Dan kemudian juga menjaga nafas ya, menjaga kehormatan. Kehormatan di sini tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik nyawa, tetapi diperluas ke ranah psikologis dan sosial. Jadi kita melindungi individu-individu ini dari dampak destruktifnya cyberbullying misalnya, dan perundungan yang dibalut dengan agama gitu. Sedangkan juga kita menjaga harmonisasi sosial di masyarakat. Kenapa? Karena mencegah konflik horizontal itu sangat penting sekali. Menjaga martabat kehormatan agama itu dipandang menjaga jiwa itu sendiri. Ini jadi missing linknya, ada kesenjangan regulasi ya. Ini regulasi di tataran pemerintahan ataupun juga fatwa secara umum bahwa kebijakan dan teknologi itu masih kering saat ini dengan regulasi yang mapan terkait itu. Kemudian solusinya adalah model moral sistemik ini. Jadi di dalam tasawufnya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini bagaimana tazkiyatun nafas, tasawuf ini menjadi prasyarat internalnya. Jadi ada niat, ada kejujuran intelektual, ada pembersihan hati dan riya, dan cinta akan popularitas atau cinta dunia itu. Dan bagaimana maqasidus syariah ini menjadi filter bagi semua permasalahan ataupun hal-hal yang akan kita lakukan ketika ada perdebatan dalam media sosial ya, terutama masalah-masalah khilafiyah. Memastikan bahwa dampak publik itu membawa maslahah, kohesi sosial dan perlindungan hifdzun nafas dan hifdzuddin. Kemudian tentu adabnya harus ada, filter sebelum kalau kita mengunggah sesuatu. Filter yang pertama adalah filter tazkiyah. Niatnya apa nih? Untuk kebenarankah, untuk mencari panggung, atau untuk kemenangan, atau untuk mencari cuan gitu ya. Jika tazkiyah ini tidak, maka jika tidak ada niat yang bagus, kemudian hanya mencari panggung, ya tahan aja, nggak usah dipublish. Tapi kalau sudah ada niat yang bagus, kemudian ada untuk murni untuk mencari kebenaran dan juga tidak mencari panggung semata, maka tentu opini ini akan membawa maslahah, berdampak sosial yang bagus, dan publikasi adab dalam diskursus intelektual yang sehat itu akan menjadi tradisi dalam perdebatan kita di media sosial. Tentu influencer agama dan pendakwah itu diprioritaskan ya, mereka harus punya bekal dalam bermedia sosial ketika mereka memposting hal-hal yang terutama yang terkait dengan khilafiyah. Jadi niatnya tazkiyatun nafas tadi, niatnya bagaimana mencari ilmu yang sesungguhnya, kemudian juga menimbang maslahah dan mafsadatnya. Kemudian mungkin juga pemerintah harusnya punya membuat kebijakan, baik itu pemerintah ataupun MUI. Nah, AI bisa dilibatkan dalam hal ini agar kita lebih memudahkan, tetapi tetap dalam konteks adab yang benar. Kemudian tentu teknologi ini membutuhkan nurani ya, tidak bisa hanya mengandalkan AI saja tanpa kita barengi dengan adab gitu. Dan yang terakhir adalah
perbedaan pendapat secara hakikat adalah rahmat sebenarnya dan keniscayaan di dalam agama kita. Jadi sengketa berubah menjadi petaka hanya ketika adab ditinggalkan. Nah, ini kita harus membawa adab ini dalam bermedia sosial, terutama terkait dengan perdebatan khilafiyah. Jadi melalui visi tasawufnya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan juga maqasid, kita dapat kembali ke ruang publik dan bisa memposisikan diri sebagai pemikir yang mencerahkan, bukan semata-mata untuk menghancurkan. Jadikan niat murni dan kemaslahatan sebagai kompas navigasi digital kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.